Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. di sini saya akan membawakan materi mengenai Laravel Package Development. Oke, apa sih itu package Laravel? Package Laravel adalah sekumpulan kelas atau fungsi yang bisa kita gunakan berkali-kali atau reusable untuk membantu proses development aplikasi berbasis Laravel. Dengan satu package dengan struktur kode yang sama, kita dapat memasangnya ke dalam banyak project, sehingga kita tidak perlu menulis ulang kodenya berkali-kali. Oke. Kenapa sih harus dibuat package? Ya agar kita tidak melakukan pekerjaan berulang atau repetitif. Jika kode tersebut hanya digunakan pada satu project, mungkin masih oke. Tapi jika ternyata ada beberapa project yang kita atau tim kerjakan dan di dalamnya ada bagian memiliki fungsi yang sama, maka kita akan cukup kerepotan dalam menulis ulang kodenya. Misal, pada sebuah project, kita sudah membuat kode untuk integrasi dengan sebuah aplikasi pihak ketiga. Beberapa bulan kemudian, ternyata project baru kita juga butuh modul tersebut. Oke. Akhirnya kita kopas dan disesuaikan dengan project baru kita. Di tengah-tengah, ternyata kita menemukan beberapa bug dan celah keamanan. Akhirnya, mau tidak mau kita update satu persatu project tadi. Ribet bukan? Bandingkan jika modul tadi kita jadikan package, maka yang harus kita lakukan adalah update package-nya saja, tanpa perlu update core project-nya. Selanjutnya, langsung ke ini ya, bagian membuat package Laravel. Oke, untuk yang pertama kita siapkan project Laravel. Nah, di sini saya akan membuat sebuah package kalkulator untuk secara basicnya dulu ya, yang nanti ada terdiri dari dua kelas. Nah, siapkan project Laravel terlebih dahulu. Jika belum ada, bisa menjalankan perintah seperti ini. Composer create project Laravel / Laravel, nama projectnya. Selanjutnya, kita buat directory yang bernama package di directory utama project Laravel ini. Nah, di dalam directory package ini, kita buat directory dengan format seperti ini. Nama vendor dan nama package-nya. Jadi nanti, misal di sini saya akan menggunakan namanya itu, nama vendornya Alfian Rizky dengan nama package kalkulator. Jadi nanti kurang lebih format direktorinya di Laravel kita akan menjadi seperti ini. Dan kita akan membuat selanjutnya buat file composer untuk package. Nah, selanjutnya kita harus membuat file composer JSON pada directory kalkulator tadi dengan menjalankan composer init. Nanti kita jalankan composer init di terminal. Sebelum masuk ke composer init, kita harus masuk ke directory kalkulator tadi. Nanti baru kita jalankan perintah composer init di dalam directory kalkulator tadi. Dan nanti akan diisi sesuai dengan kebutuhan aja nanti ya. Jadi misal di sini kebutuhan saya itu untuk membuat package kalkulator. Jadi saya sesuaikan nanti untuk kayak package name-nya, description, autornya, dan sebagainya nanti. Nah, untuk hasil dari pembuatan komposer ini tadi nanti akan mendapatkan script seperti ini. Ini nanti ada di komposer JSON yang letaknya ada di kalkulator, di direktori kalkulator tadi. Nah, selanjutnya secara manual kita harus menambahkan script autoload pada file composer JSON yang sudah kita buat tadi. Untuk scriptnya nanti akan seperti ini. Jadi nanti script ini berfungsi untuk memberitahu komposer untuk melakukan autoloading pada direktori src. Nanti akan kita buat di bagian selanjutnya. Oke, sehingga kita tidak perlu lagi secara manual melakukan include atau require. Jadi nanti ini bisa disesuaikan sesuai nama vendor sama nama package-nya masing-masing yang akan dibuat nanti. Oke, kurang lebih setelah diubah maka file yang composer JSON tadi akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya isi package. Nah, di sini saya akan membuat dua kelas, yaitu basic calculator dan advanced calculator. Nah, sebelum kita buat kelas ini, kita buat folder terlebih dahulu yang bernama src di dalam direktori kalkulator. Nah, nanti di dalam direktori src itu, kita akan
membuat file basic calculator PHP dan advanced calculator PHP. Dan untuk isinya nanti untuk basic calculator ini dia memiliki dua function, yaitu tambah dan kali. Dan untuk advance nanti dia ada decimal to binary sama binary to decimal. Oke. Nah, kurang lebih nanti struktur foldernya akan menjadi seperti ini nanti ya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum testing, karena package kita masih berada di directory package, kita tambahkan dulu beberapa baris pada file composer.json di project Laravel utama kita. Jadi bukan yang di dalam kalkulator ya, tapi yang ada di dalam project Laravel kita yang di dalam root. Nah, nanti di seperti line 4 kita tambahkan line 4 ini. Jadi sesuai sesuai package yang akan kita buat nanti. Jadi kalau saya tadi kan menamainya dengan nama vendornya Alfian Rizky dengan nama package kalkulator. Nah, seharusnya ini ada directory package yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya setelah kita update di composer.json, jangan lupa kita composer dan autoload dulu. Nah, jadi nanti akan seperti ini tampilannya di terminal. Oke, next selanjutnya yaitu testing. Oke, untuk mengetes kelas yang ada di package, yaitu cara paling mudah adalah kita panggil di root pada roots web. Jadi di sini untuk saya mencoba memakai package yang saya buat tadi, yang di line 4 itu kita memakai basic calculator, pakai function tambah. Jadi nanti data array ini dia akan ditambahkan sekaligus dengan menggunakan function basic calculator ini. Dan untuk selanjutnya di line 7 kita akan menggunakan function kali yang ada di kelas basic calculator. Jadi di line 6 ini ada data array. Nah, data array ini nanti akan dia mengalihkan semuanya data array gitu. Jadi kayak 2 kali 4 kali 8 dan seterusnya nanti. Dan untuk yang line 9 ini kita memakai kelas advanced calculator, yaitu yang decimal to binary. Jadi saya akan membuat random ya dari 10 sampai 100 nanti di sini, dan nanti di sini akan keluar dalam binarinya itu berapa. Nah, dan untuk yang di line 13 ini binary to decimal. Jadi hasil dari binary yang kita buat di line 10 tadi kita akan decimal dibalikan lagi ke dalam desimal. Nah, jadi nanti kurang lebih untuk testingnya seperti ini sih. Oke, selanjutnya ini saya testing di browser ya, dan ini akan tampil seperti ini. Dan untuk yang line pertama ini tadi kita menggunakan basic calculator tambah, dan yang untuk kedua kita masih menggunakan kelas basic calculator dengan function kali. Dan untuk yang line ketiga kita menggunakan decimal to binary dari angka 85 kita binarikan jadi 10100101. Dan untuk yang line 4 ini dari binary ke desimal. Jadi kita balikan kembali. Selanjutnya kita publish ke packages. Jadi untuk yang pertama kita buat terlebih dahulu tempatnya untuk penyimpanan. Jadi kita buat repository di GitHub kita masing-masing. Nanti kurang lebih saya ini membuat dengan nama kalkulator repositorinya. Ada di tempat saya Alfian Rizky di Git saya. Dan selanjutnya kita push seperti biasa, langsung push saja ke repository Git kita yang tidak yang tadi kita buat. Nah, yang untuk yang di push ini itu hanya direktori yang ada di dalam kalkulator tadi. Jadi di dalam direktori kalkulator tadi kita hanya mempunyai folder src. Nanti di dalamnya itu ada kelas kita jadi basic sama advance, terus sama composer.json kita. Jadi yang di Git nanti hanya ini saja ya. Dan untuk selanjutnya daftar ke packages. Jadi
Di sini kita akan mendaftarkan package kita. Misal kita belum punya akun packages ya di sini, kita bisa langsung saja login menggunakan akun GitHub. Jadi nggak usah daftar-daftar lagi, jadi bisa langsung login. Nanti udah otomatis kehubung juga webhook-nya. Dan selanjutnya jika kita ingin submit package kita tadi yang telah kita buat, kita klik di bagian kanan atas itu ada nah tertera tulisan submit. Nanti kita klik aja, nanti kurang lebih nanti halamannya akan seperti ini. Nah, pada bagian repository URL ini di form ini silakan isi URL Git yang telah kita buat tadi. Jadi repository yang kita buat tadi, URL-nya kita kopikan ke dalam sini. Jika sudah, kita klik cek dan jika tidak ada masalah maka akan muncul tombol submit. Nah, langsung klik tombol tersebut saja ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, nah, sampai di sini seharusnya package yang kita buat tadi sudah berhasil dipublish di packages. Jadi udah bisa digunain nih Composer. Jadi nanti kita tinggal panggil aja di pakai Composer require Alfian Rizky Calculator. Nah, di sini saya udah ada sih beberapa project yang udah saya buat contohnya ya. Coba package. Nah, di sini akan coba memakai yang tadi ya, package yang telah kita buat tadi. Nah, di sini saya akan membuat project Laravel baru. Namanya coba aja. Tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita buat kita buka dulu di sini di Visual Code. Sebentar. Coba aja. Oke, sebentar ya. Bentar, wait. Oke, kita panggil ya package yang telah kita buat tadi. Itu namanya sebentar ya. Tadi agak lupa. Composer Alfian Rizky kalkulator. Nah, coba kita ambil. Oke, udah bisa ambil. Untuk selanjutnya kita testing. Nah, testingnya sama seperti tadi, masih menggunakan root yang sama. Di sini
Oke, di sini add multi. Jalankan testingnya. Sebentar ya. Oke, sudah jalan. Kita coba. Sudah di browser. Nah, udah bisa ya teman-teman. Jadi udah bisa dipakai semua orang yang package yang saya buat tadi. Oke, kurang lebihnya itu aja sih. Soalnya emang dari materinya juga sedikit. Mungkin ini aja ya yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.